Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah. Semoga kesenangan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Tidak ada karunia Allah yang paling besar di muka bumi ini setelah diberi kesempatan bertobat selain lazzatul ibadah, kelezatan beribadah, kelezatan salat malam, kelezatan istighfar di waktu sahur, kelezatan tadabburul Quran, mengaji dan mengkaji Al-Quran di waktu fajar, kelezatan salat berjamaah di masjid, kelezatan menuntut ilmu yang buat kita semakin mencintainya dan mencintai Rasulnya, dan buat kita saling cinta karena Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Beri ini pada kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami. Al-Fatihah. Ya karena doa ya. Allahu la ilaha illa huwa. Man zal ladzi yasma'u. Kemudahan dalam semua urusan, terutama urusan dakwah ya Allah, makin berkah Masjid Az-Zikra ini. Terima ini sebagai rumahmu ya Allah. Gerakan semakin banyak makhlukmu meraih hidayah melalui rumahmu ini ya Allah. Dan rumah Az-Zikra berikutnya terima pula sebagai rumahmu. La sahla ila ma ja'altu sahla. Segera menangkan para mujahidin dan terima yang wafat sebagai syuhada. Dan jadikan kami barisan mereka ya Allah. Al-insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Rabbina billahi rabba wal islam. Jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas ya Allah. Terima amal ibadah kami. Ampuni dosa kami. Maafkan kesalahan kami dalam beribadah, dalam beramal. Banyak kekurangan ya Allah, banyak kesalahan ya Allah. Sulit untuk khusyuk dalam salatnya, sulit sempurna dalam beribadah menurut sunnah Nabi-Mu ya Allah. Maafkan kekurangan kami ya Allah. Bimbing selalu kami untuk memperbaiki keadaan kami ya Allah, hingga Engkau meridhoi kami. Cabut pada diri kami sifat dengki dan selamatkan dari para pendengki.
Cabut pada diri kami keinginan berbuat maksiat dan selamatkan kami dari orang-orang maksiat. Cabut pada diri kami keinginan berbuat zalim dan selamatkan dari orang-orang zalim. Dari tipu daya, dari godaan syaitan, jin dan manusia. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Wan-Nas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul min syarri Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, alladzi yuwaswisu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah guru tercinta kita, Dewan Syariah Majelis Az-Zikra, Tuan Guru Mustafa Umar di usia 86 tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemarin ya di Surabaya jam 10.55 beliau dipanggil ya Allah. Persis Arifin lagi zikir. Nah ini almarhum. Ini almarhum. Siapa beliau? Beliau adalah imam para penghafal Al-Quran, pimpinan Pondok Pesantren Aziziyah, 3.000 lebih santrinya, dan sudah berhasil dari pondok pesantren itu alumni yang menjadi ulama dan para guru penghafal Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang hari ini Kamis Duha Tuan Guru Mustafa Umar di usia 86 tahun. Beliau ulama karismatik Lombok, pimpinan Pondok Pesantren Aziziyah yang telah banyak melahirkan ulama dan para penghafal Quran. Subhanallah, di antara kenangan terindah bersama Tuan Guru tercinta, tahun 2006 lontar jumroh setelah zuhur hanya berduaan bergandengan tangan. Itu dihindari oleh jamaah Asia, ya bang, Asia, bukan lagi ASEAN, bukan lagi Indonesia. Kita mau melemparnya nanti habis Isya, cari aman, lagi sepi katanya, nggak rame. Nah itu dipatwakan boleh karena darurat, karena mengerikan. Memang mengerikan kalau zuhur itu. Masya Allah manusianya, orang Afrika, orang Timur Tengah tuh lemparnya habis zuhur itu, yang banyak makan korban di situ. Ya, berdesakan ribuan jutaan untuk masuk melempar setan. Jadi banyak sekali. Nah, Arifin melihat karomah beliau. Ayo sama Abi. Arifin berpikir beliau kan sudah tua, 70 lebih, tahun 2006. Berapa berarti umurnya kalau beliau sekarang wafat 86? 70 lebih ya. 78 ya. 75. Coba, udah uzur. Abi nanti saja. Ayo sama Abi. Jadi kayak anak kecil, Arifin dipegang. Mestinya Arifin dong yang pegang beliau. Nah mulut beliau komat kamit berwirid. Itu menerobos orang besar-besar Afrika, orang Timur Tengah, sampai ke depan Jamratul Ula. Lontar jumrah.
sampai keluar, nggak ada batu yang mengenai kita. Selesai. Subhanallah. Ihfazillah yahfazkallah. Siapa yang menjaga hubungan kepada Allah, Allah jaga dia. Mahal ya, itu ilmu mahal tuh. Bagi Arifin sangat bersejarah. Kenapa Arifin yang dibawa beliau? Yang kedua, nginap di kamar beliau 2 kali di pesantren. Jadi beliau mengalah, pindah kamar. Arifin dipersilakan tidur di kamar beliau. Ya kamar tidur beliau. Di situ tahajud beliau, di situ kamar beliau. Kamar kecil beliau. Ya. Tentu penghormatan luar biasa, kamar tidur sendiri. Istri dan beliau pindah ke kamar yang biasa. Kamar beliau agak luas. Nah, di situ Arifin tidur. Kemudian setiap kali zikir akbar di Istiqlal, beliau selalu mendampingi. Ya. Selalu doa beliau, zawadakallah bihurun im. Semoga Allah menikahkan engkau dengan bidadari-bidadari surga. Itu doa yang selalu dipanjatkan setiap kali bertemu. Nah, terakhir ketemu lagi di pernikahan anak putri Ayahanda Ahmadin Travel Azikra. Itu beliau tambahkan lagi, semoga di dunia pun ditambahkan istri lagi. Gitu. Nah, itu kabul biasanya, Pak. Ya, menunggu saja, hanya soal waktu. Ya, itu doa beliau itu. Ya, nikahkan dia ya Allah dengan bidadari-bidadarimu dan tambahkan istrinya. Tuh. Arifin sempat bertanya sama beliau, ayah hendak nikah lagi? Sudah uzur, kata beliau. Abi nggak nikah lagi, uzur. Kemudian sholat berjamaah terlama. Nah, Arifin mengalami sholat berjamaah terlama itu 2 kali. Pertama sama beliau, kedua sama Muammar Gaddafi, Allah yarham. Muammar Gaddafi jadi imam sholat maghrib isya. Jadi seluruh ulama dunia diundang sama beliau, ribuan yang hadir. Sorenya yang masuk Islam dulu, sekitar 4.300 lebih yang masuk Islam, bersyahadat. Jadi suku-suku Afrika itu masuk Islam, dibimbing oleh beliau. Asyhadu Allah gemuruh itu, masya Allah, bang. Ngerinding gitu. Jadi kepala sukunya, kepala sukunya bersyahadat. Pakaiannya aneh-aneh. Ya orang Afrika kan aneh, hidungnya ada yang ininya, macam-macam lah model-model. Itu bersyahadat masuk Islam, pun diberi pakaian semua. Pulang mereka dikasih sapi, dikasih kambing, kasih oleh-oleh. Nah, selesai bersyahadat, beliau pidato, dan pidato beliau ciri khasnya selalu tidak pernah 3 kali Arifin datang, tidak pernah melupakan mengutuk Amerika. Setiap pidatonya. Kemudian mengutuk negara kerajaan yang menjadi budak Amerika. Itu khasnya pidatonya. Kemudian salat maghrib, beliau imam. Subuh hampir isya. Arifin sudah, wah gak bakal kuat nih. Bener aja. Kiai-kiai itu kan banyak dari Indonesia juga. Ada 28 ulama dari Indonesia. Gak ada yang kuat. Duduk akhirnya sholat. Lama beliau, bacanya pelan lagi. Masya Allah. Beliau disebut di Hafidz kolonel yang hafal Al-Quran. 5 tahun terakhir beliau mendekat kepada Allah. Tapi memang sebelumnya seperti rejim lah. Beliau membunuh. Ya, seperti ayahanda almarhum Soeharto. Ya, pernah mengalami kita dulu ya. Arifin dia sempat ditahan karena tidak boleh
ceramah nggak punya kartu, harus punya kartu SIM namanya, surat izin mubalik. Dokter Jaidul hadir. Jadi harus ada SIM atau jadi anggota Golkar waktu itu, Orde Baru, atau underbaw Golkar, misalnya Pemuda Pancasila atau apalah yang ada hubungannya, punya kartu itu aman. Pokoknya kalau jadi anggota Golkar aman waktu dulu. Ya. Maaf kalau ada orang Golkar ini kan beda. Udah ceram mau berangkat ini, udah mau ke lapangan, ditahan dulu apa bang yang tentara tuh, kalau di tingkatan polsek lah dulu apa ya, dan Ramil 3 orang depan pintu kamar, mana surat izin mau, nggak ada, KTP keluar, pulang gitu. Padahal jamaah udah nunggu di lapangan di Tegal itu, pulang hari. Ya. Allah, itu zaman itu. Kemudian ayahanda Pak Harto, beliau menjelang 5 tahun lah menjelang akhir hayat beliau makin, keturunan beliau dari presiden makin mendekat kepada Allah, lalu bangun masjid karena ulama udah mulai masuk. Nah orang Yahudi nggak suka, orang Nasrani nggak suka, diprovokasilah umat Islam yang awam ini. Jas, sama kayak sekarang Libya menderita sekarang. Dulu setiap warga negaranya 1 bulan dapat $200 per kepala keluarga. Pokoknya punya KTP aja $200. Tiap tahun pembagian keuntungan negara. Jadi negara itu milik rakyat. Presiden direkturnya. Pembagian, nah terakhir itu dapat 220 juta per kepala keluarga. Makanya di sana nggak ada bus, nggak ada kereta api, karena makmur semua. Alhamdulillah macet. Ya bang, karena semuanya punya mobil. Mobil di sana tidak boleh pajak. Jadi kalau masuk sana mobil manapun tidak boleh kena pajak, dan bayarnya hanya separohnya lagi negara yang bayar. Jadi nggak ada harga mobil mahal. Mercy berapa di sana? 600 juta. Potong lagi 300. Jadi bayar 300 juta saja yang punya untuk beli. Sisanya negara yang bayar. Rumah sakit gratis, sakit apapun. Kalau keluar negeri dibiayain. Kuliah dapat hadiah. S1 digaji, S2 S3 digaji. Setiap nikah dapat rumah, apartemen dan mobil 1. Subhan, tapi hanya bini 1. Kalau 2 lagi enggak. Di sana kalau yang 2 boleh, tapi tidak mendapat hadiah karena menurut negara dia sudah mampu. Dan izinnya tidak tanda tangan, karena tanda tangan bisa dipalsukan, tapi jempol tangan istrinya. Jadi bila istrinya begini, berarti tanda setuju. Coba tanda tangan bisa dipalsukan. Makanya joknya orang Libya, wanita istri-istri Libya kalau bangun pertama yang dilihat jempolnya. Jadi kalau bangun katanya yang pertama dilihat jempolnya, takut diambil suaminya. Itu joknya orang Libya. Jadi apa kerjaan wanita Libya kalau pertama kali bangun? Mereka pertama melihat jempolnya. Jadi kalau perlu jempolnya dikasih plester dulu mau tidur. Dan rata-rata wanita Libya gemuk-gemuk. Dan itu disukai oleh orang Arab karena makmur. Makin gemuk makin disenangi di sana. Jadi Arifin sempat terkejut, umur 16 tahun sudah kayak umur 40. Tua, gemuk, besar, jalannya pun susah. Ternyata itu banyak yang menyukai, subhanallah. Kalau di Indonesia, monster. Beda. Jadi mereka melihat orang Indonesia kurus-kurus, dia nggak, kasihan, dibilang menderita itu kurus-kurus. Jadi sholat di sana itu luar biasa, ya Allah. Yang kedua, sholat terlama bersama beliau, sholat Isya berjamaah. Nah 2 kali Arifin berjamaah bersama Tuan Guru Mustafa Umar.
Usia beliau setua, udah 80 ya, setua itu. Tapi luar biasa, subhanallah, Allah menyayangi beliau. Hafalannya kuat sekali. Hanya agak cadel ya, karena beliau juga sudah uzur. Tapi hafalannya kuat sekali, terjaga, rapi bacaannya. Dan di belakang beliau semuanya imam-imam yang hafal Al-Quran. Merojaahnya pada beliau tuh. Subhanallah. 86 hafal Quran dan terjaga hafal. Beliau satu hari 3 juz. Arifin tanya, berapa abah abi wirid? Satu hari minimal 3 juz. Makanya ngajak bicara beliau susah. Beliau banyak senyum sebentar, tapi wirid jalan. Nanti berhenti. Kalau kita ngajak ngomong, beliau gini dulu, pegang tangan kita sebentar, baru beliau ngomong. Berarti ada yang dihentikan dulu sama beliau untuk diingat. Nanti mulai dari situ lagi. Subhanallah ya. Beliau tidak nonton televisi, karena di rumah beliau memang tidak ada televisi. Karena beliau menyebut setan televisi itu, setan keluarga. Nah, kita undang setan dalam rumah kita. Makanya 87% manusia Indonesia dibentuk melalui televisi ya. Anak kita ngeliat iklan murahan masuk, masa sampah-sampah masuk ke mata kita, masuk ke hati kita, ke pikiran kita. Iklan murahan, gosip murahan masuk. Ya Allah, susah. Jihad tuh. Makanya tinggal Fabashir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Dulu di pesantren Arifin Darun Najah itu, ya, ini guru Arifin, sama-sama alumni Darun Najah beliau. Beliau kakak kelas, juga mengajar Arifin. Makanya Arifin cium tangan beliau. Walaupun awalnya dulu bau rokok. Dulu, sekarang, nah sejak zikir beliau, guru Arifin gak ngerokok lagi. Berapa tahun ya Ustaz? 6 tahun. Setiap Arifin cium tangan beliau, gitu. Lama-lama beliau 6 tahun sudah gak merokok sejak zikir. Nah itu di pesantren Darun Najah. Kita nonton televisi terbatas pas siaran berita ya, berita doang, gak ada selain itu. Pernah dikasih senang sama Kiai Muhammad Ali ya. Muhammad Ali bertinju, pulang sekolah semua karena gurunya juga pengen nonton. Karena gurunya pengen nonton, kita juga pengen. Jadi kita bacain Al-Fatihah dulu supaya Muhammad Ali menang. Karena Muslim dia kan. Jadi kita nonton semua guru dan TV-nya bukan TV warna. Hitam putih, kadang-kadang kabur lagi, subhanallah, jalan lagi, subhanallah. Nongkrongin mata semua begini. Subhanallah. Jadi makin kita hindari televisi, makin banyak yang bermanfaat buat kita selain itu. Nah, beliau kenangan indah ya. Susah penggantinya nih Bang. Kalau ulama wafat susah. Kalau presiden belum wafat juga ingin direbut orang. Coba ulama, siapa yang ganti coba? Siapa yang ganti beliau? Ayo. 1 juta belum tentu ketemu. Ulama karismatik, ya Allah, ya Rabbana, Allah maafirlah. Senang insyaallah kita bertemu beliau nanti. Dewan Syariah Majelis Arifin sangat menyayangi beliau karena Allah. Foto abang bersama guru tercinta Tuan Guru Mustafa Umar, dan sebelah kanan abang guru tercinta Kiai Haji Mahrus Amin. Sekarang umur beliau berapa ya Bang? 75. Nih, Arifin senang megang tangan beliau tuh dua-duanya. Nah, sama beliau juga menemui paman Arifin, Guru Jaini di Banjarmasin tuh. Kalau paman berarti kakeknya Alvin juga itu, kakeknya Amr. Beliau paman Arifin zuriat yang ke-8 dari Syekh Rasyad Al-Banjari, ulama besar Mekah.
Syekh Azad Al-Banjar itu kakek Arifin zuriat yang ke-8. Nah, Guru Jaini ulama besar Kalimantan itu zuriat yang ke-7. Jadi Arifin keponakan beliau. Beliau punya tongkat cakep banget. Tuan Guru Mustafa Omar juga punya tongkat, tapi tongkat beliau nggak cakep. Nah, beliau ngelirik tongkat Guru Jaini. Apa beliau ini? Bagus, kata beliau. Itu tongkat Nabi Musa. Emang bagus, tongkat beliau bagus sekali, keren banget gitu, mahal itu, kayunya juga pilihan. Akhirnya sambil ngomong ke Guru Jaini, tapi Arifin sambil ngelirik ke tongkat terus. Begitu caranya, kalau sambil ngelirik kan dia tahu kita suka gitu. Guru paham tuh, ngelihat sambil ngomong aja beliau ngelihat. Mau, kata beliau. Padahal bukan untuk Arifin kan nggak pakai tongkat. Nantilah sebentar lagi pakai tongkat. Emang sunnah pakai tongkat. Sunnah ya. Kalau usia di atas 40 itu sebaiknya pakai tongkat. Nanti kalau udah 4 baru udah. Kemudian beliau paham. Beliau kasih itu. Sini. Oh, buat antum. Dipegang Arifin sama beliau. Ini buat antum. Lalu Arifin senyum, ya Allah, apa yang terbesit di hati Allah kabulkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Apa yang menjadi keperluanmu, lintasan hatimu, Allah kabulkan. Apalagi kalau kau meminta. Jadi belum minta tuh. Arifin sering menganalogikan, kalau kita punya anak yang soleh, cerdas, pandai menyenangkan hati orang tua, dibawa ke pasar oleh orang tua untuk dikasih oleh-oleh. Nah, anak ini karena saking solehnya, melihat sepatu futsal, ngelihat doang bang, belum ngomong, ambil nah. Itu yang bagus sekalian, sekalian kaos kakinya, bajunya sekalian ambil nah. Padahal dia baru ngelihat doang tuh di telasa kaca, belum pengen tuh. Kenapa? Anak itu menyenangkan. Allah lebih dari itu kalau melihat hambanya yang selalu istiqamah, yang mencuri hatinya dalam ibadah, dalam sholat malamnya, dalam tadabbur Qur'annya, berjalan istiqamah, azam dia menebarkan perbaikan-kebaikan, azam dia, Allah suka dengan dia, maka menjadi keperluannya Allah penuhi, apalagi kalau dia berdoa. Subhanallah, tuh dikasih. Nah, di depan beliau, karena Arifin sudah tahu, Arifin ambil tongkat Guru Mustafa Umar, Allah yarham. Arifin tuker. Ini buat guru. Nah, itu sejarah tuh. Beliau senyum. Allahu Akbar. Indah ya. Ada waktu, gak usah diceritakan. Ceritanya bagus sekali, tapi buat Alvin Amar saja. Kemudian insya Allah kita tidak berpisah dengan orang yang kita cintai di akhirat ya. Antaman ahbabta antamaman ahbabta, engkau bersama siapa yang kau cintai. Yuhsarul mar'u ma'aman ahab, engkau dikumpulkan di akhirat nanti bersama siapa yang kau cintai. Kita cinta beliau setulus hati. Allah tahu hati kita mencintai beliau. Insya Allah tidak berpisah nanti dengan beliau. Nah, insya Allah hari ini sholat gaib. Dan hari ini beliau dikuburkan. Dari Surabaya dibawa, nama hari ini dikuburkan selesai sholat Jumat. Dan tentu ribuan ulama Lombok menangis hari ini. Ya kok. Ribuan ulama datang untuk menyolati beliau dari wilayah NTB. Sudah berdatangan tadi subuh, sudah ramai sekali. Dan beliau sudah ada di Pondok Pesantren Aziziyah. Dan insya Allah nanti sholat gaib Arifin imam.
Dan khotib bukan arifin. Arifin senang sekali menjadi pintu silaturahim. Insyaallah khotib Bang Ustadz Khalid Basalama, MA dari Madinah. Ya, bagus sekali. Seperti kemarin mestinya khotib Dr. Amir Faisal Fad. Nah besok hari ini Ustadz Khalid Basalama, beliau yang sering ceramah di TV Roja ya, dan TV Wisol Salafi. Sayangi semuanya, hormati perbedaan. Arifin sangat senang dibilang apapun. Arifin senang. Bid'ah, Arifin diam, Arifin gak jawab. Nanti yang bilang bid'ah lama-lama dia bilang sunnah gitu. Dulu awal-awal zikir ketika datang Amir Mujahidin, Ayahanda Ustadz Muhammad Talib, ngajak ngobrol di kamar berduaan. Ana mau ngomong sama antum. Bawa berduaan. Pelan-pelan zikir berjamaahnya ditinggalkan ya. Begitu Bang. Pelan-pelan zikir berjamaah ditinggalkan. Ya, insyaallah. Udah, beliau ngajar di sini. Mestinya kita tahu begitu jangan kasih kesempatan ngajar dong. Iya kan? Wah, bahaya nih. Udah, jangan ngajar di sini. Apa ini zikir? Bid'ah, keluar gitu kan. Enggak, Arifin bukan tipikal begitu. Arifin, Arif. Arif. Boleh jadi Arifin salah karena Arifin terbatas ilmu. Beliau benar karena beliau lebih pakar. Ya. Karya beliau 103 buku sudah. Dan beliau diminta pemerintah Saudi untuk menerjemahkan tafsir yang terbaru ini. Subhanallah, hebatnya Dr. Ustadz Muhammad Talib, ulama konservatif yang masih ada sekarang. Dan subhanallah diberi kemuliaan banyak oleh Allah beliau. Yang guru kita yang ngajar nanti besok ya. Besok nggak bisa beliau, bisanya bertemu kita di tempat Ayahanda Bakti Kasri rekaman. Kemudian beliau ngajar. Arifin jadi MC kan seperti biasa, jadi protokol ya. Jabatan paling bagus tuh jadi MC. Duduk dekat beliau, catat. Tapi jangan lupa setiap mulai pengajian selalu subhanallah. Diam. Sekali-kali ngelirik. Kan, ini senang nih beliau diceritakan juga. Abi minta izin untuk menceritakan ini. Kemudian 2 kali hadir. Tiba-tiba beliau bawa kitab. Ya, Ibnu Wahab, ya, putra dari Abdul Wahab, yang lazim disebut dengan paham Wahabi. Wah, bilang nih, mau marahin kita kali ini. Beliau pegang, di situ apa kata beliau? Ustadz Arifin, ketika ana baca buku ini, ana sampaikan ke kawan-kawan, Ayahanda Abu Jibril dan kawan, orang yang paling bahagia adalah Ustadz Arifin. Gitu. Apa nih? Gitu. Ternyata Abdul Wahab membolehkan zikir dengan suara jahar berjamaah. Subhanallah. Ada tuh Bia. Jadi boleh Bia. Naam, kata beliau kan. Alhamdulillah. Yang dilarang menari-nari. Ya, menari-nari dalam berzikir. Nah, beliau dilarang oleh Abdul Wahab berlebihan. Lalu ikhwah menjadi saksi sendiri. Kuliah subuh beliau mengajak zikir bersama kan. Ingat apa waktu itu? Ola al badru al ina. Gimana nggak terkejut semua? Kan banyak mujahidin yang hadir. Akhirnya ola al, semuanya ikut. Semuanya ikut. Kemudian bilang, ayah
berarti boleh dong. Nggak ada yang larang. Dan ini dalilnya sunnahnya kuat sekali. Baru Arifin menyampaikan, sekali-sekali lah ayah ikut zikir. Saya pulang terus. Udah 7 kali di sini pulang terus. Sekali-sekali lah ikut bid'ah. Bilang gitu. Ikut beliau di sini kan. Dan beliau pada saat zikir tidak berzikir. Oke? Saat kita zikir beliau ngeliatin kita. Mutar beliau. Saat kita menghadap kiblat, beliau nggak menghadap kiblat. Ya kan? Beliau duduk di sini. Begini. Ngeliatin orang menangis-nangis. Iya. Nah, kemudian subhanallah, selesai zikir, ana mau ngomong antum. Wah, pasti ini dikoreksi lagi nih. Dikoreksi lagi nih. Ternyata subhanallah, tidak terduga. Dahsyat 3 kali beliau mengulang. Subhanallah, ini akan membawa perubahan besar. Ini menyadarkan umat. Teruskan Ustaz Arifin. Alhamdulillah. Jadi bid'ah Habib. Enggak. Sekarang ikut beliau. Itu ikhwah billah. Coba kalau dari awal, wah bid'ah haram, enggak boleh di sini, keluar. Itu enggak bisa ya, enggak bisa. Bang Yanto tahu mana Bang Yanto Bedung? Kita menemui ayah Kanda Farid Uqbah ya. Farid Uqbah, ingat kemana kita? Ke rumah beliau kan? Ke rumah beliau. Beliau tidak setuju dengan zikir dan Arifin baca selembaran tulisan beliau juga di internet. Beliau menyatakan bid'ah. Datang ke rumah beliau. Kemudian Arifin undang di Depok. Masih ingat yang di Depok? Tolong bang, sampaikan depan ribuan jamaah zikir tentang apa yang abang ketahui, bahwa zikir itu bid'ah. Bukan bid'ah, bid'ah. Sampaikan depan ribuan jamaah zikir bahwa zikir itu bid'ah. Subhanallah. Datang. Hari itu 3 yang masuk Islam, 2 Katolik, 1 Protestan. Kemudian Arifin tanya kenapa masuk Islam, terkesan dengan zikir. Arifin yang kedua lagi tampilkan waktu itu Bang Joni, ya, sama 1 orang, Arifin lupa jamaah kita yang bertaubat. Nah dia cerita nih, yang 1 orang, kalau Bang Joni menceritakan bagaimana hidup di komplek ini ngelihat Arifin zikir, nih orang pakaian putih aneh-aneh, akhirnya beliau bertaubat. Yang 1 lagi, karena ini orang, beliau ini cerdas ya, S2 beliau dari Inggris. Apa kata beliau? Saya sudah banyak menghadiri pengajian, tapi tidak menyadarkan saya, tidak membuat saya berubah. Tapi ketika saya zikir, saya hijrah. Nah, beliau kan hadir di situ. Beliau hadir di situ. Sudah. Berarti beliau ini akan membahas, jadi ternyata begitu beliau pidato nggak membahas itu. Padahal Arifin tunggu bidahin aja tuh depan ribuan jamaah zikir, bidah gitu. Enggak, beliau menceritakan tentang fadilah tahajud. Nah, selesai itu beliau ceramah, kita kan mau zikir. Dia bilang, bang, kita zikir bang, ini amalan bidah, silahkan abang pulang. Begitu. Ketawa beliau, bercanda, ini akrab. Hanya terjadi silaturahim sampai sekarang. Maka kita undang beliau kemarin ceramah di sini. Lihat kuliah subuh. Begitulah ikhwah menyikapi perbedaan. Arifin sampaikan ini, nanti Arifin wafat, tapi Arifin ingin santri-santri bisa meneruskan perjuangan seperti ini. Iya ikhwah, jangan keras-kerasan. Apa untungnya keras-kerasan? Api dilawan bensin, nggak bakal padam, nyala. Goblok lu juga goblok. Jadi siapa yang benar? Dua-duanya goblok sama. Ini orang hilang sendal, sakit hati dia, hanya ngambil sendal orang lain. Karena dia mendengar ceramah dari kiai, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik, ambil yang bagus. Jadi dia mengamalkan itu. Ya, yang maling ngambil yang bagus, dia kehilangan, dia ambil juga yang bagus. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sama-sama maling. Cuma dia maling duluan, maling kedua. Sama-sama masuk neraka jahanam. Nah,
agama dalam diri kita. Sebenarnya semua itu prosesi saja ya ikhwah. Kalau ikhwah terus bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, pasti terjadi perbaikan pada hidup kita. Jadi yang namanya islah, hijrah, perbaikan itu tergantung mujahadah kita kepada Allah. Makin kuat mujahadah kita kepada Allah, sebesar itulah kita menerima perbaikan-perbaikan dari Allah. Bagaimana cara Allah membuat kita menjadi baik? Macam cara. Bertemu dengan ini diperbaiki kita jadinya. Bertemu, tadinya kita makan tangan kiri, karena kita sudah bertaubat, ketemu dengan orang yang negur kita. Ya kan? Arifin bingung nih negur. Bupati tangan kiri. Ini bupati, kapolresnya tangan kiri. Dandimnya tangan kiri juga. Ada ketua MUI di situ nggak berani negur. Arifin harus tegur ini. Ya kan bang, harus tegur. Kapan lagi kita bertemu, apalagi orang bupati, kapolres, dandim, pemimpin, pengaruhnya besar buat yang diikuti. Cara negurnya dapat ilham dari Allah. Makanya namanya Arifin ilham. Dapat ilham. Subhanallah. Ayahanda, tangan kanan dong makannya, nanti nggak bisa kawin lagi. Langsung terkejut beliau. Saya harus makan tangan kanan supaya bisa kawin lagi. Jok kan? Joknya masuk, beliau merubah tangan kanan. Akhirnya kapolres ikut semua, dandim semua, supaya kita bisa kawin lagi. Begitu. Pulang sampai di sini jam 10 malam SMS, subhanallah, dari staf bupati. Malam ini bupati kapolres acara lagi karena syukuran itu, kumpul lagi. Subhanallah, terkejut. Jadi ceritanya bupati makan, mari kita mulai tangan kanan supaya kita bisa kawin lagi. Subhanallah. Jadi yang disampaikan itu kerekam dengan baik, diamalkan. Intinya apa? Sampai dakwah itu, bukan hanya menyampaikan, sampai pesan itu, membawa hijrah, membawa perubahan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berapa? An-Nahl, ayo kita buka bareng. An-Nahl surah yang keberapa? Berapa Ustaz? 125. Ayo baca bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Wahai Muhammad, ajaklah manusia kepada Islam, agama Tuhanmu, dengan hujah-hujah yang kuat, nasihat yang baik, dan sanggahlah hujah lawanmu dengan hujah yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui siapa saja yang menyimpang dari agamanya, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah. Inilah dakwah. Bil hikmah berarti bis sunnah. Bis sunnah artinya apa? Qiyamul lailnya kuat, ke masjidnya dawam,
wudunya terjaga. Nah, hamba yang kuat dalam Ihya Sunnah lalu berdakwah sangat efektif, Bang. Jadi surah Fusilat ayat ini terakhir, Fusilat ayat 30 ya, 31, 32. Surah Fusilat surah yang keberapa? Hah? 41. Tunggu, ikhwah ingin doanya diijabah, ingin hidupnya berkah, ingin menjadi juru dakwah yang sukses, ini kuncinya. Sampai sampai 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Subhanallah. Ikhwah, lihat di sini istiqomah, hamba yang istiqomah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Terus dia istiqomah. Kemudian hadiahnya dari Allah, berita gembira saat dia wafat. Malaikat menghabarkan surga untuknya. Maka wafat bukan hal yang menyakitkan lagi. Karena apa? Berita gembira surga yang menjadi kerinduan dia, Allah dan surganya. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa ikhwah bisa istiqamah? Karena nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa ikhwah tiap malam salat malam nas'aluka ridhaka wal jannah? Kenapa tiap subuh mau isyraq nas'aluka ridhaka wal jannah? Kenapa menjadi juru dakwah yang ikhlas? Diamplopin gak diamplopin, senang terus berdakwah. Karena apa? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, hamba yang seperti ini, maka saat nanti mau wafat dapat ucapan dari malaikat. Tanazzul itu bukan nuzul, berbondong-bondong malaikat mengawal memberitakan gembira. Kalau ilustrasinya Kiai Arif menyampaikan kalau nafsirkan ini, jadi hamba Allah yang soleh ini wafat, malaikat berbaris sampai ke arasnya Allah, sampai ke arasnya Allah berbaris malaikat, tidaklah sejengkal di muka bumi ini sampai ke langit
kecuali malaikat sujud. Ya, berarti malaikat lebih banyak jumlahnya dari kita. Tidaklah sejengkal langit bumi ini kecuali malaikat sujud. Subhanallah, kayak apa ya? Mau kemana kita ya? Subhanallah. Nah, ini malaikat berbaris kayak orang sukses pulang kampung, disambut, tola al-badru alaina. Tuh, sukses. Dia sebelum pulang kampung dia ngirim uang terus untuk bangun musola, bangun jalan, membantu janda-janda yatim. Jadi namanya disebut-sebut. Nah, ini yang membangunnya Haji Muhammad. Ini Haji Muhammad. Nah, anak-anak kecil, siapa Haji Muhammad? Oh ya nak, sebentar lagi Haji Muhammad pulang kampung nak. Yang menyekolahkan kita nak, yang bangun sekolah, yang bangun masjid ini nak. Sebentar lagi datang nak. Kapan ayah? Ayo kita sambut. Wah, warga senang sekali menyambutnya. Tuh. Begitulah orang-orang beriman meninggal. Dalam urusan dunia Allah bantu, urusan akhirat apalagi? Urusan dunianya apa? Ditolong oleh Allah. Kemudian dakwah ayat berikutnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Perkataan terbaik ya dakwah. Nah, perkataan terbaik dari seorang juru dakwah yang istiqomah itu akan membawakan hasil yang terbaik. Qaul amil khair minal qaulil qail. Perkataan orang yang mengamalkan jauh lebih baik daripada orang yang berkata tapi tidak mengamalkan. Kemudian coba lihat tuh, tidak sama antara baik dengan yang buruk. Tolaklah orang yang berbuat jahat kepadamu, ya, seakan ia menjadi sahabat karib bagimu. Makna yang kedua, dia hijrah menjadi sahabatmu. Orang yang membencimu menjadi mencintaimu. Itu. Orang yang membencimu menjadi mencintaimu. Allahu Akbar. Ini ikhwan, kalau bisa dihafalkan dan diwiridkan setiap hari. Ini salah satu ayat yang Arifin wiridkan, wajib buat diri Arifin setiap hari. Jadi Ustadz Arifin, Ustadz Taufik Arifin, apa yang menjadi cita-cita Arifin, Arifin wiridkan supaya menjaga kita. Kan setiap hurufnya ada malaikatnya. Nah, kita niatnya itu, ya Allah, hamba mewiridkan surah Fusilat ayat 30, 31, 32, 33, 34 ini. Hamba mohon kepadamu agar hamba istiqamah. Makanya innalladzina qalu rabbunallah wajib Arifin baca tiap hari. Terus ayat jihad tiap hari dibaca supaya Arifin menjadi mujahidin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ayat lain, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwatukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun itarabtumuha, dan seterusnya. Dibaca setiap hari. Katakanlah kalau orang tuamu, istri-istrimu, sahabat-sahabatmu, rumah tempat tinggalmu, perniagaan yang menguntungkan lebih kau cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, makalah tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran. Ini gak boleh kita mencintai keluarga kita melebihi Allah, Rasul, dan dakwah. Ayat ini yang menjadi pedoman Arifin. Ketika Abah sakit, ujian hebat tuh, 15 menit mau berangkat, Abah dalam keadaan kritis. Sementara pesawat udah harus berangkat kita ke Hong Kong. Arifin pamit sama mama nangis. Sampai wasiat Arifin, kalau Abah dipanggil ya Allah, kuburkan mah. Jangan tunggu Arifin, nanti Arifin dari Hong Kong nemuin Abah. Arifin ngomong sama Abah, Arifin minta izin, Arifin cinta Abah, lalu membacakan ayat-ayat sampai ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Nangis tuh Arifin baca di situ, la ilaha illallah. Jadikan kalimat yang terakhir. Abah terus berwirid, Abah terus jaga wudhu, Abah terus menghadap kiblat. Ya Allah, hamba mohon panjangkan umur orang tua hamba. Hamba ingin ketemu ya Allah dalam ibadah, dalam amal ibadah. Nah, berangkat. Sampai di Hong Kong pertama yang dibuka apa? Handphone di pesawat tuh. Padahal nggak boleh. Ingin monitor keadaan Abah. Alhamdulillah
Arifin masih ingat Amar muntah di baju Abi waktu kecil. Amar, ya, Amar itu susah makan waktu itu. Amar susah makan waktu itu, Bang. Kalau makan muntah dia, ya, muntah kena di sini. Nah, so Arifin, Amar mana Amar? Oh, jaga ya hari ini. Kena di sini. Itu Ustaz Jaidul, ini berobat pada Allah nih. Sementara yang jemput sudah nungguin. Ini bawa anak, nolong anak, atau memenuhi undangan ini. Ya Allah, ini juga makhlukmu yang kau titipkan kepada hamba. Sekarang Arifin titip kepada engkau kembali. Sehatkan anak hamba. Berangkat dakwah, pulang Amar sehat, berlari-lari, dan subhanallah kabul. Bukan lagi susah makan, hobi makan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Tadi malam lucu, Amar tadi malam hari bilang, Masya Allah, kurus depan santri-santri, Arifin candain. Amar pegang nenennya, pegang candain. Arifin peluk-peluk tadi malam ke kamar. Arifin gak tahu kalau tadi malam habis ceramah, ya, di tempat seorang hamba Allah yang soleh. Rupanya ada nasi kotak, nasi bungkus, daging, ayam kampung, sayur lezat. Nah, dilihat, bukanya depan Amar, dia langsung begini. Dia nggak ngomong, Dan Arifin nggak sengaja, maksudnya menjelaskan dia tentang apa. Arifin nggak nasihati dia caranya gitu. Kenapa? Itu nggak ada jadwal. Arifin nggak tahu kalau ada bungkusan di situ. Saya ngeliat. Nah, jangan makan malam ya nak, ya nanti gemuk gitu kan. Ayo, orang tua gimana coba? Amar mau makan. Iya Abi, aku belum makan, kata gitu. Ya Allah anakku. Ya sudah, makan, tapi nasinya separuh saja. Iya Abi. Sudah itu separuh kan? Sudah ya nak. Mubazir Abi. Mubazir. Akhirnya Arifin kudeta bang, untuk menyelamatkan anak. Sudahlah, Abi aja yang makan nak, gitu. Arifin makan, begini lagi dia. Sempat 3 suap, nggak tega seorang ayah. Ya sudah nak, makan saja. Ya Allah, jadikan dia ramping. Udah lawannya dengan doa saja sudah. Itu kabul karena doa itu yang waktu dakwah itu awalnya. Dia susah makan, mudahkan ia makan. Nah itu terlalu mudah bablas. Terlalu mudah bablas. Jadi ralat doanya susah lagi nih. Kita menceritakan pondok pesantren Jabal Sindur. Ini nak masjidnya, ini asramanya, ini lapangan bolanya, ini santri, nah semua lingkungan santri. Nih. Dia diem. Alvin perhatiin. Kenapa kok diam sih nak? Kantinnya mana? Dia mikirin kantin rupanya. Dari awal dia mikirin kantin saja. Abi udah jelaskan semuanya, ini. Cuma kantin belum dijelaskan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Dapat istri yang pandai memasak, cantik, soleha. Ya. Kurus. Ya. Insya Allah hari ini grand opening Zikromat. Jadi mohon keikhlasan ikhwah baca Al-Fatihah dan Alam Nasrah. Diberkahi oleh Allah Zikromat ini. Nanti ada Alfamart, ada Indomart, macam-macam, dan ada Zikra. Ya, ini Zikratnya Azikra. Kita akan buka hari ini dan nanti asar. Hari ini mengundang bapak-bapak, abang semua untuk hadir. Kita bersama-sama berangkat menuju tempat Zikromat. Ada 5 toko di sekitar Babakan Madang Bogor. Dan nanti akan dibuka di sini, di samping masjid kita ini. Ya, Pak Khatib, kapan mulai dibangun? Mulai dibangun kapan? Mulai dibangun secepatnya.
Nggak boleh dibangun yang di sini. Sudah digambar ya? Oh, sudah. Hah? Sudah. Gambar sudah. Jadi nanti di samping ini ada Jikaromat. Arifin bercita-cita nanti seluruh masjid besar itu ada minimarket Jikaromat. Ya ikhwah, Jikaromat. Kemarin Arifin melihat Pak Khotib dibangun kayak tempat biasa gitu, di bawahnya itu kantin-kantin banyak banget gitu, sap-sap gitu. Wah, boleh juga. Nanti Ajikar juga bangun nanti di sini sampai ke sepanjang ke jalan sana, macam-macam makanan. Jadi ramai itu. Ya food court gitu ya. Ya kios-kios gitu, mau pilih makanan apa ada nanti semua di situ. Kita bikin ramai lah di sini. Dan asapnya masuk masjid. Ya. Allahu Akbar. Biar error itu semua. Insyaallah ya ikhwah, berkah ini. Jikaromat ya Allah, berkahi ya Allah, murah halal berkah. Bandingkan dengan harga-harga yang lain, dapat kemudahan lagi kita. Jadi direktur utama Wings yang 78% pasaran semua ada sama beliau, isi-isinya itu sabun dan sebagainya, mereka yang pegang, datang menemui Arifin dan mengasih harga yang sangat murah. Jadi sama dengan orang yang beli mahal yang banyak, kita dikasih. Siapa yang beri kemudahan itu? Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kan. Siratal ladzina Alam Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasrah laka sadrak. Nanti ada percontoh. Jadi bapak-bapak yang punya lahan atau yang punya toko ingin kerjasama dengan Jikaromat, nanti akan punya buku petunjuknya. Jadi nanti modelnya kayak apa, sama semuanya, seluruh Indonesia sama. Ya, nah, yang jelas ada gambarnya. Yang tidak bisa dicontoh ini. Ya, ini bapaknya Ammar yang baru makan tiga suap. Maunya kudeta, tapi kalah dengan hanya melihat. Ya. Dan insya Allah nanti Khatib Ustadz Khalid Basalama, beliau ini pengusaha juga sebagai seorang ustadz. Salah satunya adalah makanan Arabi yang enak sekali, nasi mandi dan sebagainya yang masak dalam tanah itu, ya, ada batu. Jadi kambingnya renyah sekali. Nah, Arifin karena saking senangnya, Arifin mengusulkan beliau untuk buka di sini dan beliau menjawab senang sekali. Hari ini Pak Khatib sekali melihat lahan beliau. Kalau beliau setuju, ini dibangun kan nanti kayak model Arabi gitu, ya, makanan Arabi. Alhamdulillah, nambah lagi gitu. Pelan-pelan Azikra ini menuju kayak Makkah Madinah, kanan kirinya orang dagang, ya, kanan kirinya orang dagang. Nah, kayak Makkah mau masjid kan. Nanti lama-lama ada toko emas di sini. Iya. Kenapa tidak? ATM. Pak Khatib, ATM tuh bayar ke kita sewanya. Pasang di sini ATM. Bank Syariah Mandiri, bank semua. Itu memudahkan orang juga untuk beramal. Ya. ATM tuh bayar dia 30 juta sewanya. Kita bikin berapa? Masjid kalau perlu pasang sewa sinyal. Tinggi banget tuh menara. Daripada dihuni makhluk-makhluk gaib di situ. Ya, sewa itu apa handphone apa Nokia apa Telkomsel apa operator. Ayo promosiin tuh. Pasang tuh. Enggak perlu bikin-bikin lagi. Biar buat income masjid kita. Ya ikhwah. Mulai dipikirkan tuh Bang Barkah. Ayo apa yang ide-ide kawan-kawan? Madu sudah 10% masuk, air besar masuk. Ayo, apalagi? Berpikirlah kita untuk rumah Allah ini. Ya ikhwah, kawan-kawan yang punya ide, Ruli praktek dokter di sini. Dari situ nanti dapat jodoh. Iya, siapa tahu ada perempuan yang, wah, dia maunya ketemu Ruli aja. Ya,
Ya doanya jangan begitu. Terus ada bilangin gini aja, kalau begini nanti kegemukan yang datang. Iya, hati-hati loh, minta jodoh itu jangan terlalu besar begini. Kalau ngangkat kita gede-gede nanti besar kita dapat. Yang sedang saja begini. Nanti dikasih oleh Allah tipis. Baik ikhwah, insya Allah diberkahi oleh Allah semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Hadir nanti ya, kita asar berjamaah lalu berangkat bareng ya. Ini tempatnya di Desa Citaringgul, Babakan Madang. Biar tahu ikhwah, belanjalah dari situ. Dan itu infaknya 10% buat aktivis dakwah, buat pesantren Adzikra. Potong langsung. Ada usulan tadi dari kawan-kawan, Arifin terima, termasuk membiayai masjid musola sekitar situ keuntungannya. 2,5% potong untuk masjid dan duafa sekitar situ. Saya bilang, ayolah. Berarti 7,5% buat pesantren, nggak apa-apa. Jadi harus besar zakatnya, jangan zakat mah kecil 2,5%, besar 10%, langsung potong keuntungannya. Allah berkahi, Allah niat kami, Allah berkahi, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berinfak, berkahi yang berinfak ya Allah. Jadi penerang kubur.